budidaya ayam berdaging siapa? Oke, 1, 2, siapa lagi? Maksudnya biar kita berasli permasalahannya apa yang gue pengen tahu. Ini gue bikin. Oke, Bang Eka dulu lah. Ya Bang Eka. Pertama ya, untuk fase brooding itu yang baik seperti apa manajemennya. Terus dalam satu DOC itu kan sekarang itu nggak seperti dulu ya. Jadi campur. Apakah yang kecil sama besar itu tetap jadikan satu dalam satu brooding? Karena kita misalkan 5.000 ini ya, per 1.000 kita broodingnya. Itu apakah yang kecil sama besar itu bisa jadikan satu, atau ketika masuk ke brooding dari dus itu kita sendirikan. Terus pemanas ya, saya dulu pernah nyoba dari gas sampai kayu, sampai akhirnya saya memutuskan kayu. Karena apa? Kalau gas boros, kita pakai kayu. Itu seperti itu. Terus untuk penanganan penyakit itu seperti apa ya? Karena kebanyakan di setelah turun sekam, ayam kita itu kadang-kadang banyak yang mencret. Terus kematian tinggi itu di umur sekitar 21 ke atas. Itu seperti itu ya. Ada lagi. Mantap. Kalau sama Pak, mati Pak ayamnya Pak, penyakit iya. Itu menanggulanginya gimana gitu? Beberapa rata-rata. Udah gede Pak, udah mau siap panen, udah 1,5 bulan. Ya, Adul, gimana Adul? Adul, permasalahannya ada nggak? Baru mulai, ayah, belum ada masalah. Belum masuk nih. Ya kan ngaku. Ini yang lain ada lagi nggak? Yang lain? Ada yang pelihara? Gimana Om? Malam susu kambing. Bukan. Ayam dulu. Ayo. Ada yang pelihara ayam nggak? Gimana? Setelah habis dari DOC sekitar 2 bulanan, si dadanya teh suka bengkok, kenapa ya? Tinggal nggak lurus gitu. Ayam apa? Oh, ayam kampung. Ada lagi yang lain? Gimana? Untuk bebek ya, kan suka nampung bebek nih misalnya. Ada bebek dari luar ditampung, lalu disimpan di kandang. Beberapa hari kemudian, si bebek itu kadang-kadang dia suka melintir di lehernya, terus besarnya mati aja. Terus yang lainnya juga jadi nyebar lagi penyakitnya gitu. Oke, kita bahas bebek pedaging, ayam pedaging gitu ya. Tapi kalau puyuh pedaging nggak usah ya. Biasanya jarang orang pelihara puyuh pedaging. Pada intinya langsung mau pada intinya sama ya. Pada intinya sama. Kita bahas dari awal nih, yang dari Bang Eka dulu ya. Permasalahan di boarding, kemudian permasalahan kematian gitu dong. Nah, gini, ini selama ini yang SOP standar TS ya, itu jujur aja dengan kita tuh bertolak belakang. Bahkan boleh dibilang sering berantem dulu itu kan. Saya main ayam tahun 91, belum lama. Lahir 29 tahun. Baru 29 tahun. Lu aja belum lahir ya. Udah Pak, lahir. Dari segitu lama pengalaman akhirnya kita ketemu satu pola ya. Jadi saat boarding memang benar zaman tahun 90 sampai 2000 sampai dengan yang sekarang jauh banget kualitasnya. Yang dibilang grade A sekarang itu mungkin ya grade B-nya dulu. Karena gini, kita kan ketika proses masalah kalau kita bermandiri, mungkin itu masalah boarding bisa dari DOC-nya ya, itu bisa kita atasi. Tapi saat kita kemitraan ini mungkin agak rumit, karena kita kan sudah dikasihnya, dan kita nggak bisa milihnya. Itu kan permasalahannya kan itu. Untuk antisipasi yang terbaik, karena gini, bagaimanapun nanti ada apa? Ada persaingan body. Biasanya yang gede lebih dominan ya, gitu kan?
Makanya yang paling baik bisa. Ya. Jadi yang besar aja. Artinya di tempat boarding ya, nah, di trippingnya gitu. Yang kecil aja. Biasanya kecil suka keteteran. Kenapa? Ada satu hal karakter unik di yang berdaging apa? Saat dia nggak kebagian, dia di pojok diem, ngambek, nggak mau sama kayak itu unik. Itu karakternya. Ngambek kan, kunjungan itu kan. Ini untuk ngatasin itu. Kenapa? Saat sehari aja dia nggak makan, otomatis dia akan keteteran, terlambat terus. Jadi sebaiknya ada, ini ada, bisa kita dibagi sesuai dengan ukurannya. Itu yang pertama. Tapi dari semua itu gini ya, pengalaman kita. Perbandingan pun nggak gede-gede amat, paling cuma beda sekitar 5-6 gram sebetulnya. Ya. Biasanya kan DOC yang bagus itu untuk ayam apa broiler ya, itu kan kisaran antara 40 sampai 45. Ya. Sementara ada juga yang sampai dari 37 sampai 40. Nah gini, umur 3 hari kemudian itu sebetulnya bisa sama kok nanti bisa sama. Ketika kita bisa. Ya. Kalau nggak dipisah, ketika yang kecil nggak kebagian, kalah set, kalah body ya. Nah itu keteteran terus, karena dia ngambek nggak mau makan. Itu unik. Ya. Nah itu layan. Aku 29 tahun sampai sekarang belum bisa ngobrol sama dia. Kenapa ngambek kan gitu ya. Jadi gini caranya. Saat kita mau boarding, kebanyakan selama ini orang bikin, anggaplah di atas skala 1000 ke atas ya, bikin tempat boardingnya itu kan tingginya setinggi kita di dalam itu kan. Ini misalkan ini kandang segini, kita sekat, itu biasanya jangan kan pakai plastik kan? Iya. Tingginya berapa? Setinggi kita kan? 180, ya kan? Nah ini gini, banyak hal sepele seperti ini yang akhirnya ujung-ujungnya kos banyak membengkak sampai 4 kali lipat. Seperti kata Bang Ela tadi, dia udah pakai mulai dari gas, pakai kayu. Aku ngalamin mulai dari pakai batu bara, pakai kompor. Zaman dulu tahun 80-an kita pakai kompor itu, kan. Kompor pakai seng. Mawar. Bukan, kompor biasa, kompor gini. Pakai seng yang sepanjang gitu. Maksudnya apa? Biar angetnya di situ gitu. Oh ya luar biasa. Tapi ternyata ketika anggaplah sekitar 4-5 tahun ke belakang, kata aku selama ini aku bodoh. Apa bodohnya? Ngapain tinggi-tinggi? Mungkin. Karena apa? Masalahnya satu. Ini kan hukum fisika lah ya. Semakin luas sebuah penampang, maka butuh kalorinya kan semakin besar. Yang permasalahannya anak ayam segede apa kataku? Kan nggak ada anak ayam yang tingginya 1,5 meter. Iya, dengan anak ayam cuma segede gini ya. Akhirnya sekarang ini ayamnya boarding cuma 40 cm tingginya. Tinggi boarding, luasan tetap sama. Ya. Artinya apa? Kebutuhan kalori kita semakin kecil. Irit. Orang pakai lampu aja selesai kok, nggak usah pakai pemanas. Jadi sekarang ini nggak pernah pakai pemanas, aku cuma pakai lampu aja. Gitu kan nggak tahu musik, ya buat penerangan ya buat ngangetin juga. Pijar. Jadi tingginya bisa gini aja. Udah pertanyaan, yang ngasih makannya gimana ya dari atas aja buka pusing amat. Gitu. Kebayang nggak? Ini pemain ayam. Kandang sendiri atau di situ? Ya di situ juga, cuma tinggi boardingnya aku cuma segini aja, ngapain tinggi-tinggi? Plastik. Ya iya, ngomong di atas juga pakai atap juga kok. Ya. Jadi tinggi boarding cuma 40 cm. Ngasih makannya dari atas lagi dibuka plastiknya. Masuk udah tutup lagi. Kasih lampu. Ya. Untuk untuk satu lampu itu harus lampu berapa watt? Terus satu Itu lampu tergantung daerah. Kalau di daerah dingin pasti lebih tinggi wattnya. standar. Jadi ngikutin gimana keadaan daerah masing-masing. Gitu. Jadi nggak ada patokan. Per 1000 berapa titik itu? Gini, Rata-rata gini aja per 1 meter 1. per 1 meter 1 ya. Per 1 meter 1. Jadi
Jadi 1 meter persegi 1 lampu, 1 meter persegi 1 lampu. Biasanya kita pakai cuma yang sekitar 10 watt, tapi tidak. Tapi kalau daerah dingin, misalkan taruh agak tinggi ya, di atas 500 dpl, pasti lebih tinggi lampunya. Ya. Bisa dipahami? Kebayang? Bisa posnya berapa coba? Kasih apa? Kita tinggal. Ya. Listrik doang. Cuma listrik aja. Sampai berapa hari ya? 7. Kalau boarding tergantung. Artinya ketika untuk daerah rendah, artinya untuk daerah panas ya. Boarding paling lama-lama itu 10 hari. Paling lama itu, ya kondisi aja. Kalau untuk daerah dingin biasanya 14 hari. Kalau ukuran luasan berarti standar aja itu. Sama ada yang kita ya. Kecuali kosong seperti jurusan. Kalau kosong bisa padat 2 kali lipat gitu. Jadi gini, ini aku ingin nanya sama pemain-pemain ayamnya, kayak Bang Eka, Mantul. Saat pertama kali masuk, sebelum ayam masuk nih, sebelum saya masuk sebelum check in, itu jenengan udah diukur belum? Berapa suhu tadi? Sudah ya. Udah, jenengan biasa berapa? Rata-rata ya 30, paling minimal 33 lah. 30, minimal 30 sampai 33. 33. Kalau antum? Nggak diukur. Hah? Nggak diukur. Nggak pernah diukur. Nah, ini silakan dicatat ini hal yang paling pokok. Inti ayam 10 hari terus sana normal apa enggak ada di seminggu pertama. Seminggu pertama governor kosongan siap-siap banyak masalah, terutama apa? Kematian masalah. Dan biasanya di umur 14 hari udah mulai blak. Jadi seperti tadi Bang Eka, umur 21 banyak yang mati paling apa? Kasusnya di 7 hari pertama ada kesalahan fatal. Yang pertama, kesalahan yang sering dilakukan apa? Saat check-in masuk, boarding suhunya belum stabil. Wajib antara 30, 32, 32 yang tinggi. Di atas 33 rusak. Di bawah 30 hancur. Itu nggak bisa ditawar. Kenapa? Pernah nggak merhatiin paru-paru ayam di mana? Punggung. Punggung. Di punggung nempel itu. Itu satu hal yang harus dipahami. Paru-paru ayam itu nempel di punggung. Ya. Artinya dia langsung bersentuhan dengan suhu luar. Ya. Saat suhu kurang dari 30 derajat, paru-parunya basah, rusak. Saat suhu di atas 33, paru-parunya mengkerut, hancur. Tinggal nunggu kapan matinya aja itu. Ya, biasanya dia sabutnya bertahan 2 minggu sampai 3 minggu, habis itu dikasih mati. Ini sepele loh ini, tapi ini kunci utama loh. Jadi kalau dia ngambil sabut, bukan hanya broiler aja, semua jenis ayam, bebek sama karakternya. Ya. Jadi di 7 hari pertama nggak boleh nawar, suhu minimal 33, maksimumnya 32. Misal selama 30 sampai 22. di antara 30-32, nggak boleh kurang dari 30, nggak boleh lebih dari 32. 33 lebih dong, nggak boleh. Itu biasanya bertahannya cuma 14 sampai 20 hari, habis itu dikasih mati. Kenapa? Paru-parunya rusak. Paham? Ini ngajarin yang pokok intinya aja lah ya. Karena yang lainnya standar sama aja. Yang pertama. Terus yang kedua, saya pengen nanya, dengan waktu pertama kali check-in, yang dikasihin minum apa makan? Minum. Yang itu ngawur itu. Itu nggak boleh sama sekali. Ya. Saat yang pertama kali dikasihkan berbentuk cairan, minuman, terserah minumnya apa, mau gula, kayak mau vitamin, kayak mau apa, kayak itu antibodi ayam terhambat, bahkan bisa sampai tidak terbentuk. Ujung-ujungnya harus dikasih vaksin. Ya. Ini mohon maaf ya,
ini pemahaman yang mungkin memang entah disengajakan enggak. Ujung-ujungnya sebenarnya kan kita harus beli segala macam. Sapronak perempuan harus dibeli. Aku nggak pernah pakai sapronak. Apa? Ketika kita kasih minum duluan pasti bermasalah. Kenapa? Antibodi ayamnya hilang. Rentan aja. Wajar kalau harus dikasih segala macam. Ya. Tapi kalau pertama kali yang dikasihnya adalah makan, antibodinya justru saat itu juga keluar. Perlu nggak antibiotik? Perlu nggak vaksin? Perlu nggak vitamin? Nggak perlu apa-apa. Ya. Per 5.000 itu kurang lebih 1.750.000 buat dia. Ya. Untuk sapronaknya loh. Kan untungnya lumayan tuh kalau kita nggak pakai. Ya. Dan nanti kesananya apa? Sakit-sakitan. Kalau yang pertama kali dikasih adalah berbentuk cairan, apapun cairan. Oke. Jadi saat ayam pertama kali masuk atau check-in, maka jangan sekali-kali dikasih minum. Pertanyaannya ya, di belakang apa di hatchery-nya atau ini kita nggak tahu tuh. Cuma biasanya pengalaman kita yang sudah tahu ya. Ayam itu ketika netes di hatchery, dia akan langsung dikirim. Biasanya 2 jam langsung dikirim. Biasanya. Karena kan kemampuan itu kan 24 jam. Kemampuan yang ya. Jadi kemungkinan belum dikasih apa-apa. Cuma permasalahannya ya, di kita ini. Saat ayam masuk, bikin masuk, ya, itu kan selalu ada image begini. Ini kan jauh, pasti stres. Iya. Itu lupain aja, nggak usah takut dengan itu. Ya. Pokoknya check-in, masuk, pakan itu sudah ada di dalam. Sebelum ayam masuk sudah kita tebar. Ya. Dan jangan dikasih di wadah, tabur aja. Ya semuanya langsung kebagian. Karena kalau kita kasih tempat makan, yaitu tadi saat ada persaingan, beberapa ekor nggak makan, dia nggak akan makan sampai 2-3 hari loh, untung. Biasanya dia berjejer di pinggir atau di pojok. Biasanya gitu. Ya, uring-uringan, ngambok. Gimana nggak ngambok, nggak punya. Bapak punya. Paham ya? Jadi yang kedua apa? Yang pertama kali masuk adalah makan. 1 jam kemudian baru boleh dikasih minum. Ya. Biasanya saat masih makan dia mugak biarin aja, nggak akan mati kok. Bersedak gitu ya? Bukan? Hah? Bersedak gitu enggak? Nggak pernah ngomong. Enggak ya? Soalnya gitu ya, walaupun dia mogak-mogak, misal nggak apa-apa, aman-aman aja. Ya. Jadi 1 jam kemudian baru dikasih dulu. Misal lah, nggak perlu masuk apa-apa, saya katakan sampai panen. Ini berlaku untuk semua jenis ayam ya, ayam kampung kayak ayam apapun. Unggas. Minumnya biasa nggak dikasih. Pertama awal enggak, nanti 1 jam setelah dikasih makan baru dikasih minum. Terserah mau kopi kayak mau sirup. Pantas pikir. Kalau pola ayam pertama kali dikasih minum adalah rotan. Ya. Jadi setelah minum, terus setelah makan, baru air minum yang kita kasihin. Yang kita kasihin adalah rotan. Ya. Dosisnya 1 mili untuk 1 liter air minum. Kita ulangi ya. Jadi suhu siapin dulu antara 30 sampai 32, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Usahakan segitu, yang ideal kita 1 aja setengah. Itu aman banget ya. Dari situ ayam masuk, pakan sudah ada di situ, biar dia makan. 1 jam kemudian baru dikasih minum rotan. Selesai. Nggak perlu apa-apa, tak panik. Pengalamannya gitu. Ya. Kemarin terakhir kita pelihara 1 kandang di tengah 22.000 ya. Itu matinya cuma 4. Kenapa? Ya itu kan yang rahasianya. Kunci rahasianya di 7 hari pertama tadi itu. Bisa dipahami ya? Oke. Terus lanjut. Itu kan hari pertama, hari kedua, hari ketiga.
tetap rotor kasih ya, tapi ngasih rotornya itu hanya 2 jam. Maksudnya gini, misalkan anggaplah ayam masuk itu misalkan jam 6 pagi misalnya, nah kita kasihin di jam 7 sampai jam 9, habis itu ganti sama ayam minum biasa. Besoknya pun sama. Nah besok hari kedua, ketiga itu jam 6 sampai jam 8 ya, yang pakai rotor. Bisa nggak ada yang jual? Jadi kemungkinan dikit butuhnya nggak banyak ya. Kalau ayam 5.000 paling butuhnya sekitar 10 juta aja. Habis itu lanjutnya dari minum biasa. Rasanya ditutup. Kenapa? Kalau sehari full 24 jam kasih rotor, nanti ayam boiler berubah jadi ayam kampung. Artinya nggak ada lemak, nggak ada air, benar-benar persis kayak ayam kampung. Yang jadi masalah satu, biasanya pengalaman kita pernah juga sampai panen seperti itu. Kita kan mau jualan lagi. Bobot, cari bobot. Oke, kita selisihnya 1 sampai 1 jualan. Tapi kualitas daging itu balik 90% kayak ayam kampung. Berarti bisa Tekstur dagingnya, bahkan rasanya lebih enak dari ayam kampung. Ternyata setelah kita coba terus 3 hari pertama itu aman. Ayamnya kayak kampung, tapi tetap bobotnya nggak hilang. Jadi cukup 3 hari lagi. Dan itu diberikan selama 2 jam. Jadi 2 jam, habis nggak habis 2 jam, angkat, ganti. Hari ketiga juga sama ya? Ya, sama. Jam 6 sampai jam 8. Sampai situ bisa dipahami. Ini untuk bebek pun sama ya. Bukan Unggas, untuk ayam, semuanya unggas semua sama. Oke. Untuk unggas semua sama. Kita baru bicara daging dulu ini ya. Diulangi. Suhu siapin dulu. Ketika sedikit ayam kasih makan apa? pakan. Lalu ya, Ya. ya kan? 1 jam kemudian baru minum. Cuma minumnya apa? Rotor Oke. 1 mili per liter. Oke. Hari keempat dan seterusnya sampai diangkat sampai panen itu minumnya jamu. Jamu gas. Aku pernah kasih jamu ikan, alhamdulillah mencret. Dikasih jamu sapi, alhamdulillah beraknya berak putih. Jadi nggak boleh kebalik gitu ya. Jadi jamu untuk unggas ya jamu unggas nanti. Ini kita praktekin habis ini. Kita bikin dulu unggasnya. Itu pemberiannya sama tetap di jam 6 sampai jam 8. Nah saya jam 8 angkat walaupun belum habis. Oke. Jadi berlebihan nggak bagus. Oh kurang nggak bagus. Dosis? Nggak ada dosis. Nggak dosis. Nggak ada. 3 mili per liter. 3 mili. Jadi habis nggak habis jam 8 angkat. Itu aja udah. Ya. 3 mili per liter. 3 hari sekali. Jadi nanti hari keempat kan, ulangi lagi hari berapa? 7, hari ke 10, 13, ke 16 gitu. Ya. Jadi tidak tiap hari. Ya. Ulangi. Jadi mulai hari keempat kasih jamu gas, ya. Jamu gas dosisnya 3 mili per liter. Itu di hari keempat 3 hari sekali. Ya. Jadi hari keempat nanti kan 3 hari lagi hari ke-7, kecuali jika ada beberapa ekor yang sakit itu dicekokin, dipisahin, lebih baik dikarantina kalau ada ya. Karena kan sekali ini banyak yang unik-unik, baru masuk aja ada yang kakinya 3 itu justru di usia sekarang udah sehari-hari Penyegar itu. ada yang Masya Allah Dari sweet. yang seharusnya di akhir malah dimasukin aja. Yang penting hitungannya 102 aja gitu. Jadi yang duanya itu bukan bonus nggak, yang akhir dimasukin buat dicekin. Yang bagusnya breeding sendiri. Emang ya Allah. Sampai Oke, sampai situ deh panen, Sampai panen ya 3 hari. sampai panen. jamunya. Iya, jamunya sampai panen. Panen kapan ya tergantung pasar. Ada yang minta 12, 15, ada yang minta 2 up, macam-macam. Tergantung. 2 up. Oke, nah ini selama proses breeding dulu ya kita berbicara ya. Oke, kalau pemindahan pelebaran sekat itu standar, nggak ada yang berbeda, sama. Ya, biasanya per 12 jam, 12 jam itu naik, mau nambah 1%, 10%, sama lah standar. Ya, kalau yang biasa per 12
kalau 2 hari ya itu kan berarti kalau per 12 jam ada beberapa kali pelebaran ya. Itu atapnya yang plastik itu tetap mengikuti itu ya. Tetap ngikutin. Ya. Luasan aja. Ya, kalau daerah panas biasanya 7 hari paling lama juga 10 hari itu udah dibuka. Kalau 180. Tapi kalau yang daerah dingin di atas 500 itu biasanya sampai 14 hari baru dibuka. Gitu maksud. Bisa dipahami sampai situ. Ya, sekarang lanjut. Ini yang pokok-pokoknya aja lah ya, yang pokok-pokoknya aja. Satu. Nah, lanjut ya. Itu di seminggu pertama. Lulus seminggu pertama tadi fantasi saja. Itu pengalaman. Nah, dulu zaman tahun 91 kalau aku pelihara ya, tahun pertama itu sampai tak nyalain radio sekencang-kencangnya. Lewat. Sambil jalan aku bawa bambu kan, karek. Dan sampai sekarang aku masih banyak yang seperti itu ya. Tapi ternyata pemberian dokter 3 hari itu stressing tidak ada. Seperti segede apapun antang-antang aja. Itu luar biasa. Ya. Zaman dulu ya gitu, aku sengajain ya, tapi orang masuk aja nggak boleh. Kalau sekarang malah aku sengaja. Saya masuk badan kemudian aku malah gebrak-gebrak. Ternyata fantastis apa efek dari Rotor 3 hari. ada saya udah apa? Dia udah nggak kagetan lagi. Dulu ada kopi dar siap-siap aja sedih gitu. Gebrak gitu ya mas. Sekarang nggak ada kejadian kayak gitu aman-aman aja. Ini kuncinya di seminggu pertama kuncinya. Ya. Jadi 3 hari pertama kalau masuk tak cukup 2 jam ya. Kemudian hari keempat, hari ke-7 jamu masuk sawang. Ya. Cuma kalau kuncinya gini, kalau dia yang pingin kesananya nggak ada mencret, nggak ada berak putih, berak hijau gitu ya, nggak ada tetel. Kuncinya satu, bikin jamunya harus benar-benar berhasil. Ya, terus nggak boleh nawar. Walaupun mungkin anggap dengan bahan yang agak sedikit susah ya, itu harus punya. Karena apa? Satu bahan nggak ada, itu nggak efektif nantinya. Kurang. Contoh inilah aja lah. Kemarin aku sempat iseng aja tuh, perkutut gitu ya, Iya, untuk sampai melilit lehernya tuh sampai ngelintir, tetelo. nggak sampai 5 menit lah, semua gitu. Ketika jamunya benar, ketika rotarnya benar. Nah sekarang jamu unggas dulu cukup aku dengan jamu unggas. Sekarang aku malah tambah dengan resepit yang buat manusia. Jadi seminggu sekali aku kasih resepit. Seminggu sekali. Alhamdulillah nggak pernah ada kasus. Lagi wabah ende, lagi wabah kiri kanan kita kena penyakit antang-antang aja nggak ada yang kena. Sampai akhirnya gini, kita mungkin termasuk yang paling ekstrim di perlakuan. Biasanya orang kalau masuk kandang, jika ada yang akan masuk itu harus disemprot, harus kakinya cuci dengan formalin bla bla bla. Wah, aku itu ketawain. Antum ini sarap kabeh. Kenapa? Bukan, nggak logik karena bukan. Ya, sekarang aku pengen nanya, tele ayam sama kaki itu kotoran mana? Gitu. Masalah kan, kecuali ketemu gini, kalau ayam sekalinya BO ya udah kita cobekin gitu. Ya. Kita semprot, kita pel lantainya. Oke lah, aku buka ini, buka kaki, buka sendal gitu. Dan tele ayam lebih kotor dari kaki kita. Ngapain juga gitu kan? Jadi kan nggak ada. Kenapa coba? Resepit. Orang ayamnya udah sehat, tapi dia mau ngapain juga aku tahu. Ya, dulu kalau misalkan ada kandang tetangga walaupun jaraknya 10-20 meter belum selesai, belum berani masuk ayam. Khawatir. Gitu. Dulu begitu. Aku sekarang bodo amat. Satu kandang aku malah beda umur. Aku sekat ini seminggu, minggu depan kandang ini mesti di dalam kandang yang sama. Aku sekat. Kandang aja nggak ada masalah. Ya kalau yang semuanya sehat ini sehat, terus yang nggak apa-apa.
Kamu dulu ini apa? Paham ya? Itu gini apa? Ya ayamnya sehatin dulu. Oh Pak, belum usah, nggak ada masalah. Mau satu kandang di tingkat umurnya juga nggak masalah. Ya. Jadi paham ya? Ini biar nggak salah kapan kita salah. Jadi kita butuh anak, kapan aja masuk butuh anak. Tapi yang 7 hari pertama tadi tolong dilakukan dengan benar. Insya Allah nggak ada masalah. Oke. Untuk yang resepit tadi pemberiannya kan 1 minggu sekali ya. Dosis. Itu dosisnya berapa ya? Dosisnya itu kemarin, oke kita hitung gini ya. Ayah itu per 1 tangki apa yang satu tangki apa? Turun ya, turun 1000 atau aku maksudnya 1 botol 600 ml. Berarti berapa ya? 6 mili ya? 6 mili per 6 mili per 1 liter. Tolonglah aman-aman aja lah. Kita coba juga ke ayam kampung, kemudian coba juga ke aku juga kan ada lah ya, kayak dikit-dikit tuh penggawaannya di sini ya, kayak ngopi gitu. Alhamdulillah aman-aman aja gitu. ini untuk berlaku untuk semua strain ya. Untuk semua apa? Semua unggas. Semua di sini. Bedanya kalau dengan nanti pelihara puyuh itu dosisnya separuh dari ayam. Kalau di puyuh, ya, untuk puyuh separuhnya. Jadi kalau untuk ayam tadi 1 mili per liter, kalau untuk puyuh setengah mili untuk 1 liter. Dah lanjut, itu baru berurusan dengan minumnya. Ya. Nah sekarang dengan makannya, aku pengen nanya nih sama Eka. Dengan berapa komposisi atau dosis makan per hari? Yang ngikutin itu ya, ngikutin apa? Bobot. Ya. Oke, berapa persen dari bobot? Ya kadang bisa sampai 20. Aduh. Apa ya? 20% setiap hari. Setiap hari 2 kali pemberian. Jujur kalau kayak gini, ini dermawan namanya. Jempol. Dermawan kawet. Mawan tae. Jadi kalau nyari kohe ayam nanti nyarinya ke kandangnya mereka. Dermawan. Bagus itu dermawan. Siap. Kenapa? Gini. Pencernaan ayam unggas itu pendek. Ya. Ya, untuk saya pendek. Artinya apa? Saat melebihi kapasitas daya seratnya, maka semua makanan itu akan keluar. Dorong. Makanya aku bilang ini dermawan telek ini namanya. Oke. 1 kilo berapa bang? Dengerin. Kapasitas kemampuan daya serap pencernaan unggas bukan cuma ayamnya, termasuk bebek ya. Itu cuma 15% maksimum. Itu pun kalau ayamnya, kalau bebeknya sehat. Kalau nggak sehat, bahkan mungkin bisa kurang lagi daya serapnya. Artinya saat kita ngasih lebih dari 15, itu kita buang-buang pakan. Kalau ayamnya seekor 100, ya. Tapi kalau ayamnya 5.000, lumayan. berapa kilo nggak dimakan kita buang? Kalau ayamnya 100.000, berapa kintal yang kita buang? Malah disitulah keuntungan kita. Ya, semalam sempat ngobrol, katanya dari 5.000 ekor sekitar 4-5.000 per ekor. Kata aku bisa 11.000. Kenapa? Banyak yang dibuang. Padahal ayam daya ternaknya di seminggu pertama hanya 15% maksimum, nggak boleh. Tapi ngapain kita buang-buang pakan?